Hai Singam, gue Bening and welcome back di Bukan Sekolah, di mana kita akan ngomongin berbagai macam hal yang terjadi di dunia sekolahan, pendidikan di Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali kualitas pendidikan di Indonesia untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tema kita hari ini adalah bully. Karena dari kemarin banyak banget di Twitter, Facebook, Instagram info mengenai bully yang cukup membuat gue geram gitu. Lo lihat gak lo? Yang dari tangan ya kan? Yeah. Terus yang dari anak disabilitas ya kan? Yeah. Terus yang guru ke muridnya itu banyak. Dan gua nggak mau bahas itu dulu karena menurut gua apa yang perlu dibahas sudah jelas-jelas salah gitu. Belum ada yang perlu gua omongin apa. Nggak ngerti gua malas aja ngeksploitasi hal yang udah jelas. Ya udah jelas gitu, ngapain, kecuali emang benar-benar ada yang didebatkan gitu. Jadi daripada kita ngomongin orang lain, kita ngomongin diri sendiri. Betul. Yaitu Singham, bukan gue, bukan lu. Iya. Jadi gue udah open submission di Instagram untuk kalian ceritain pengalaman kalian kena bully di sekolah. Dan ada 600, terakhir gue lihat 600 jawaban. Gue bacain semua tapi nggak bisa semuanya gue masukin. Dan ada yang sebenarnya tuh aku ngebacain komen kalian semua, guys. nyampe tahu-tahu jadi laga YouTuber Indo ya kita tadi. Tapi nggak gue bacain karena seru-seru beneran, seru-seru dan ada yang menyedihkan, ada yang lucu gitu. Tapi gue pilih secara random mana yang menurut gue pas untuk dijadikan bahan obrolan dan diskusi di konten ini. Jadi sudah pasti mereka yang submit ceritanya di sini adalah orang yang tahu ini akan jadi video. Jadi jangan sok-sok SJW bilang wah lu mengeksploitasi korban bully dan lain-lain. Halo. Gue bilang, halo teman-teman, ada cerita tentang bully nggak? Komen di bawah, gue bikin video di Bukan Sekolah. Mereka komen. Kira-kira komen mereka itu di Instagram gue ya, berbentuk submisi. Atau bisa didaur ulang. Betul. Atau iklan layanan masyarakat. Betul. Menurut Anda saja. Jadi itu untuk disclaimer dulu lah, menjelaskan lah ya. Jadi para SJW biar balik lagi ke Twitter, terus private akunnya dulu lah ya. Ya, delete tweet. Dan inilah kisah-kisah bully yang mungkin bisa kita pelajari dan kita komentari dari para Singham untuk kalian para Singham. Lagi kata-kataan nama bapak, dia ngadu beneran ke bapaknya. Gua disamperin, ditunggu depan gerbang sekolah terus ditampar. Gua masih inget lagi nama bapaknya. Sensor dah. Ini gua nggak tahu ya, kan gue beda zaman sama lu. Zaman gua ngatain bapak tuh udah biasa. Maksudnya ya lu ngatain bapak gue ngatain bapak lu balik gitu loh. Ya. Pedang dibalas pedang, mata dibalas mata aja udah. Iya. Ngomong-ngomong soal ini yang disamperin bokapnya, ada pas SD gue disamperin bokap, ditampar. Lu? Bukan gue. Siapa? Gue nggak lihat untungnya, ada temen gue yang cerita. Oh, sama kayak gini. Ya sama modelannya. Dia ngadu berarti? Ya kayaknya sih ngadu. Ya ini nggak asik nih yang kayak gini nih. Ini namanya udah ngaco sih. Maksudnya kayak lu nampol orang mau tapi ditampol nggak mau gitu. Itu nggak asik banget, men. Iya, Lu kalau belum sadar, kalau lu orang kayak gitu di tongkrongan gitu ya, ngatain mau dikatain nggak mau, mukul orang mau dipukul nggak mau. Ya udah lu mending main Ninja Saga. Ih, gua kasih tahu aja ya, kalian yang kayak gitu, lu nggak asik di tongkrongan. Mungkin badan lu gede aja, jadi belum ada yang berani marahin lu gitu. Atau lu sponsor utama tongkrongan gitu, anak orang kaya yang suka nyumbangin makan atau Supply, yang bawa mobil segala macam. Tapi asal lu tahu, kalau lu orang yang kayak gitu, sebenarnya satu tongkrongan tuh udah punya grup yang isinya nggak ada lu. Nah, tuh kasih tahu aja tuh. Iya. Yang udah halus lah. Halus dah. Lu mending minta maaf, sadar gitu. Ya kalau misalnya lu mukul ya lu siap untuk dipukul balik. Lu ngatain bapaknya ya lu siap untuk bapak lu dikatain balik. Gitu aja. Fair-fairan aja lah, biar asik gitu tongkrongan. Jangan orang kayak lu nih yang ada deh orang kayak lu minimal satu di tongkrongan nih. Introspeksi diri ya. Next, pas SMA gue sering dipanggil jembut karena rambut gue kaku dan agak keriting. Awalnya sakit hati tapi daripada kedepannya malah nggak baik buat kesehatan mental, akhirnya gue katain balik aja. Setiap ada yang ngatain gue jembut, gue balas, iya muka lu tititnya. Kalau kata-kata yang sering ngatain jadinya fair ya, tapi nggak semua orang emang juga kuat untuk dikatain sih. Nah masalahnya itu banyak yang ngatainnya itu udah tahap yang nggak sehat, yang dimana udah bentuknya pengucilan, membuat dia jadi susah bergerak, membuat dia jadi yang nggak bisa menerima itu dengan enak. Ya udah itu yang ngaco gitu loh. Ya itu banyak cara melawannya, salah satunya dengan ngatain balik gitu. Tapi nggak semua orang bisa ngatain balik kayak gitu dan akhirnya mengubah mental seseorang. Betul. Ingat, komentarmu dapat mengubah mental seseorang. Dapat dari YouTuber mana gitu? Gue udah tahan-tahan. Lu keluarin di sini. Dibully karena gue Dibully karena gue Padang. Ya. Kenapa jadi tusuk sate? Lucu banget tusuk sate. Emang kenapa kok dia Padang?
Ya apa salahnya? Waktu SD kelas 4 dulu kan di sekolah gue kedatangan orang-orang dari kesehatan dan disuruh membawa garam dari rumah untuk dites apakah garamnya mengandung yodium atau tidak. Buat ngetesnya harus ditetesin cairan gitu. Kalau berubah jadi ungu berarti ada yodiumnya. Teman-teman gue pada baya-baya aja garamnya, cuma garam gue nggak berubah jadi warna ungu. Dan semenjak itu gue dikatain garam boraks sama temen gue. Perasaan yodium, garam sama boraks nggak ada hubungannya dah. Yang kayak gini-gini nih momentum-momentum yang Gini nih. yang tidak unexpectedly bakal jadi bahan bully, ngerti gak lo? Iya. Terus dikatain kan, yodium orang miskin gitu kan, keluarga miskin, keluarga gondok, ya gitu kan. Jadi kayak dan nggak selamanya garam lu jangan-jangan nggak beryodium gitu. Iya. Jangan-jangan lu lagi dapat cairan ungu yang udah kadaluarsa gitu kan, yang cairan yang berubah warna ungunya udah nggak bagus gitu, atau garam yang lu bawa nggak bagus, lagi nggak bagus-bagusnya gitu. Iya. Atau kebetulan garam lu varian lain gitu, bukan garam yang biasa dibeli sama orang-orang gitu. Iya, bukan garam dapur. Oh iya, kan. jangan-jangan garam yang dibeli garam parkiran. Nah, Jadi ya ini juga kadang-kadang bisa menjadi bahan bully sih. yang kayak yang gitu. gue bingung kalau lu dikatain garam lu nggak berubah jadi warna ungu, lu samperin nih, lu makan nih blau gitu. Demen banget garam jadi ungu gitu kan. Iya. Lu makan nih belau banyak-banyak tuh ungu udah lu gitu ya. Next, aku SD pernah dibully cowok gara-gara aku pakai BH. Tanda tanya. BH ku ditarik bagian punggungnya, terus dia juga bully ngata-ngatain gara-gara aku pakai kacamata. Kejadian ini waktu kelas 5 SD. Sepertinya aku mulai haid umur segitu jadi PMS. Terus ku tonjok perut tuh cowok. Besoknya nggak masuk sekolah itu cowok, kata teman-teman opname. Wow. Nama apaan? Oh lu nggak tau opname? Nama apaan? Dirawat di rumah sakit tuh istilah, wah lu gila. Oh. Lu namanya opname. Oh, namanya opname. Anjir 2020 goblok. Gue nggak tahu sih. Itu udah wajar sih untuk lu gertak sih karena udah ini ya, udah intervensi terhadap personal space ya, apalagi megang BH gitu. Itu udah yang wajar sih untuk lu bisa teriak atau gimana gitu. Kalau dikatain doang balasnya masih ngatain kalau gue. Tapi kalau misalnya udah fisik ya fisik gitu. Betul. Jadi semoga sembuh cowoknya ya. Iya, gini-gini belum balik ke Wih, sampai sekarang belum balik. Jangan-jangan dari lu tonjok. Lu udah ngecek belum tuh cowok udah balik belum? Jangan-jangan. Gue pernah dibully karena nggak sengaja sebut nama bapak si tukang bully. Nama bapaknya itu Harry dan gue lagi ngomongin tentang Harry Potter. Jadi tersinggung sampai gue dibawa ke WC dan dimaki-maki. Nah ini Ya. unexpected. Ini baper. GR udah baper GR lagi. Kombinasi yang sungguh lengkap akan ketidakmampuan untuk menyerap informasi dan mendengarkan lebih gitu. Tapi gue memang dulu pernah ada bercandanya waktu gue SD adalah nama bapaknya Hari. Kalau orang lagi ngomongin Harry Potter sengaja emang ditencengin gitu. Lu udah nonton Harry Potter belum gitu. Nah, Biasanya iya, tuh kayak gitu. gitu. Itu ada kayak gitu benar gitu. Semoga lu yang bukan yang ini ya. Kalau yang kayak gitu emang dulu ada di tongkrongan gua. Kalau kayak gitu ya lo brengsek namanya. Pura-pura ngatain, jelas ngatain anjing. Iya. Dijambak, dimaki, dirobek gambarnya, disuruh ngerjain every assignment yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Tapi ketika aku lapor, ada oknum guru yang bilang aku halu. Additional, di titik aku sampai mau melakukan self-harming, aku yang dilaporin sama pembuli. Kok buat? Iya. Aku ke oknum guru dan membuat aku diancam oknum guru tersebut untuk di drop out. Di sekolah lu stres ya isinya ya? Sekolah lu isinya orang-orang stres ya? Sekolahnya lapas kayaknya. Iya, ngeri amat. Dijambak, dimaki, dirobek gambarnya, disuruh. Yes. Sabar ya. Sabar, gue udah kayak gimana ya kalau udah berhubungan dengan gambar yang ada di kertas terus disobek tuh gue kayak Iya, karena itu ya kerjaan kita apa iya, urusannya. gue paham. Terus ini yang lucunya, dia yang dilaporin sama tukang bully untuk ke gurunya, terus gurunya pas dia yang lapor bilang halu. Tapi giliran yang bully yang lapor guru itu oknum guru ya. Oknum. Nih, oknum gue sebut 15 kali nih. Oknum. Nih, oknum. Gue bilang pakai kata oknum. Depannya semua pakai kata oknum. Seluruh pangkat-pangkat di sini saya pakai kata oknum ya. Kalau kelupaan tambahin oknum di otak kalian. Oknum ya. Ribetnya tinggal di negara ini. Sulit, no. Ya, terus tahu-tahu ya oknum itu malah ngancem drop out. Apaan sih? Ini sekolah apa Battle Royale anjir? Ngeri amat. Sabar bro. Semoga udah keluar dari sekolah tersebut ya dengan lulus. Kalau nggak lulus, ya nggak apa-apa. Lu sekolah lagi aja, mendingan lu ngulang daripada lu mesti bertahun-tahun dengan keadaan dijambak, dimaki, dirobek dan disuruh ngerjain tugas bahasa Inggris. Gila kali ya. Gue dikucilin di SMA, gak ada teman satupun di kelas. Kerja kelompok susah, mau nembak teman sekelas juga susah. Ngapain nembak kan? Wisuda langsung out dari grup WA. Kelas SMA kan tetap selama 3 tahun, mayoritas bikin grup sendiri-sendiri. Nah, gue gak ada teman, semoga gak ada yang kayak gue. Gue mau mention yang masalah kerja kelompok sih. Gue juga gak pernah suka sama kerja kelompok di sekolah. Gak mendidik gue untuk apapun. Men, jujur ya, gue SMA sama kayak gini. Gue kerja kelompok mungkin karena gue orangnya kayak males gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak
menjauh gitu? Ya kalau gue kebalikannya anjing. Lu apa? Kalau dulu ya gue ngatain, kalau dulu pas lu SMP itu tuh lu kayak anti banget kan satu kelompok sama cewek. Kadang katain gue bencong, ngumpul sama cewek segala macam gitu kan. Nah itu sempet gue dikatain bencong karena gue demennya ngumpul sama cewek. Biar gue kerja kelompok bisa masuk ke grup cewek. Kenapa? Karena mayoritas cewek di kelas gue itu nggak ada yang males. Jadi kerja segala macam. Jadi gue kalau kerja kelompok enak, tugas kelar, diskusi selesai, nggak ada halangan. Nah, karena gue pernah dapat satu kelompok sama cowok gitu. Wah gila men. Dan guru-guru di sekolah itu gue nggak tau, oknum guru-guru di sekolah ada yang kayak misalnya nih ya kita udah ngerjain gitu, yang lain nggak ngerjain. Ya guru itu nggak peduli, tetap dapat nilai kelompok kayak ya jange banget gitu. Gue sempet debat sama guru gue. Ini singkatnya mungkin nanti gue bikin episode sendiri masalah kerja kelompok yang dipaksakan. Gue nuntut gue mau kerja sendiri, nggak mau pakai kelompok. Terus guru itu langsung ngediskreditkan gue depan kelas, bilang kalau lihat orang ini individualis sekali, nggak mau bekerja sama dengan orang lain. Lu milihin gue kelompok yang nggak mau kerja sama gue. Bukan nggak mau kerja sama gue, nggak mau kerja sama siapapun, lagi dapet tongkrongan yang males. Oh iya. Oknum kayak gitu kan ngeselin banget gitu. Gue di situ tuh mulai tumbuh api-api. Bukan sekolah gue hadir itu kayak gila gue kayak ya gue yang dikatain individualis anjir. Yang individualis, dalam arti individualis jelek ya, individualis juga banyak bagusnya gitu. Ya mereka lah gitu. Yang mending yang malas tumpukin sama yang malas sendirian gitu. Atau dikasih kesempatan untuk reshuffle gitu. Gua sama yang rajin, sama yang ini gitu segala macam. Enggak boleh mesti sama yang ini. Oh, salah satu yang dibahas sama guru itu ya. Yang gue ingat sampai sekarang dan tidak terjadi. Nanti kamu kalau kerja itu nggak bisa pilih-pilih. Betul Bu, setuju. Waktu kerja itu gue nggak bisa pilih-pilih. Tapi kalau kerjaan dia nggak menuhin syarat, kerjaan dia nggak perform, gajinya dipotong, dipecat, diganti Bu posisinya Bu. Gue yang kerja dinilai diperform sama HRD, nah gajinya nambah Bu, dipertahankan Bu. Dia nggak kerja kelompok, ibu apain? Tidak masalah. Nilai bagi rata semua. Jadi ibu ada benarnya dan ada salahnya. Ini ibu ini oknum ya, oknum. Gua sebut oknum 20 kali dalam hati nih. Oknum ya, oknum. Nanti mungkin gua bahas deh video khusus mengenai kerja kelompok yang dipaksakan di sekolahan. Waktu itu zamannya tempat pensil yang ada pencetannya terus keluar gitu loh. Oh iya yang tek pensilnya mental ke atas. Dan nggak sengaja beli itu karena keren dan canggih. Sengaja dong namanya, bukan nggak sengaja. Suatu ketika ada seorang anak terbilang high class gitu dan ternyata tempat pensilnya sama persis kayak gua. Dan itu anak ngajak satu teman-temannya untuk nyorakin gue secara ramai-ramai dengan kata plagiat lah, ya dasar ikut-ikutan lah. Dan di sana ada seorang guru pun tapi diam aja. Dan anehnya solusi guru itu malah mengambil tempat pensil gua berdua biar nggak saling ejek ya. Gimana? Pinocchio lah. Gini nih, mohon maaf pemirsa nih. Ente semua ya, nggak ngatain satu sama lain plagiat. Kenapa? Seragam kalian sama semua. Tidak ada yang mau ngatain kalau plagiat. Kok sama semua? Sama semua. Ada yang jawab, aku Ya aneh banget gitu, hanya karena tempat pensil lu sama terus dikatain gitu. Zaman-zaman gua dulu itu hampir semua orang itu serba sama karena kita itu waktu zaman-zaman gua kan cukup tua ya sekarang ya, sudah tua. Soalnya umur gua kan tua banget gitu ya. Kalau lu sadar ya, sepatu itu tuh dulu tuh Bata, tau gak lu? tahu gue. Sandal itu Homipad, ya kan? Sepeda itu Wimcycle. Jadi nggak jauh-jauh dari situ kalau punya barang. Dan gue ingat banget dulu tuh lagi zamannya Power Ranger. Nah semua orang itu waktu zaman-zaman gue SD itu ya, jam tangannya Power Ranger yang sama semua. Yang gimana mau plagiat kan? Ya kalian kalaupun sama ya kenapa, aneh banget. Dan ini oknum guru ini nih, oknum guru ini tuh kenapa tempat pensilnya disita dua-duanya? Bu, kan dia dibeliin sama orang tuanya, pakai duit orang tuanya, bukan pakai duit korupsi, bukan pakai duit negara. Kebetulan sama. Apa korelasinya ya tempat pensil sama sama disita gitu Bu? Ini makanya banyak anak Indonesia tuh otaknya jadi terpaksa untuk berpikir tidak logis gitu. Karena keputusan-keputusan solusi-solusi yang aneh gitu. Apa hubungannya tempat pensil sama? Ribut gara-gara dikatain sama satu kelasnya, yang disita tempat pensilnya. Nah, ketidaknyambungan itu buat jadi komedi, bro. Guru itu malah jadikan komedi itu solusi. Gimana ini? Oknum guru, oknum. Sekali lagi, oknum. Nanti gue bikin baju oknum tulisannya. Boleh lah. Iya, biar ini udah tagline ya, oknum. Buat ngingetin gue juga, jangan lupa ngomong oknum, nanti bermasalah. Gue pernah dibully di SMA, jadi gue dulunya anak lumayan pinter, jadi banyak orang yang minta contekan sama gue. Kalau nggak dikasih, gue langsung dipukulin, disalah-salahin, padahal bukan salah gue. Sama terakhir gue pernah sampai dikurung di lemari, dan akhirnya yang ngebully gue masuk ke BP dan hampir dikeluarin. Keluarin aja sekalian lah. Jangan hampir dikeluarin, keluarin aja sekalian. Dikurung di lemari. Dikurung di lemari. Ngeri banget sih sekolah-sekolahan asli. Ngeri banget. Gue juga kemarin tadi baca-bacaan ada yang terlalu ngeri dan gue terlalu gak tega untuk bacain. Ini masih ini aja yang gue bacainnya masih menurut gue cukup ngeri gitu karena sampai dikurung di lemari loh. Gokil. Gue pernah dipukul sama temen gue bilang ke ortu. Nah, ortuku bilang ke wali kelasku. Habis itu gue malah dinasehatin di kelas. Habis itu gue dibully.
Iya nih guru juga ada yang kayak gitu tuh. Jadi kayak dia kan ini mau diselesaikan secara baik-baik kan gitu. Terus kayak gini misalnya gini, oknum gurunya ya, ini gue tahu skenario karena pernah ada yang kayak gini gitu. Ini oknum guru, oknum, sekali lagi oknum ya. Ini tebelin dah, taruh tulisan gede segini-gini dah. Oknum, anak-anak, ibu guru mau ngomong, ini si kuda ya, maju coba dah gitu. Coba ngaku siapa yang pukulin kamu. Oh, si apa QWERTY ya. Ayo QWERTY ya, QWERTY janji ya jangan pukul lagi ya. Ya, maafan depan kelas gitu kan. Ya, maafan. Terus jam istirahat apa? Cie maafan, cie tukang ngadu, cie dipukul nangis. Kenapa mesti dienam satu kelas? Tujuan itu guru ngenam satu kelas apa? Biar semuanya siap bu, itu adalah moral yang harusnya kita jaga untuk tidak memukul teman kelas kita. Itu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kami mendengar perkataan oknum guru tersebut dan akan kami tambal dalam hati kami untuk tidak memukul teman kelas kami. Karena sudah dipanggil ke depan kelas dan itu menjadi contoh untuk kami semua. Kami paham bu, kami paham. Kami siap mengikuti standar itu di kelas. Said no one ever, Pak. Gak ada. Next. Dipeperin ludah, ingus, dahak, dan hal set menjijikan lainnya. Terus? Ini sekolahan apa limbah pabrik? Jorok kali dah, sumpah deh. Jorok banget. Apa sih dipeperin ludah, ingus, dahak? Apa sih jorok banget? Geli gue. Maksud gue kerennya di mana? Serunya di mana dan funnya di mana? Meperin ingus. Jorok anjir. Gue waktu SD pernah kena skip challenge dalam bentuk bullying dan hasilnya gue pingsan plus dagu gue robek karena kena pinggiran lantai. Aduh. Dan para pelaku cuma dinasehati tanpa adanya sanksi yang diberikan. Lu tau skip challenge gak? Ya yang gini terus tau lu bakal agak pingsan gitu, hilang kesadaran, jatuh gitu. Enggak, masalahnya kalau emang itu disuruh atau kemauan dia juga pengen nyoba, Ya udah. Ya udah. Tanggung bareng-bareng. Ini dibully jadi dipaksa untuk kena skip challenge. Bah. Terus jatuh terus udah ya robek gitu. Ya udah maafan ya robek gitu. Ya maaf ya. Maaf. Kalau memang ya terjadi sebuah kecelakaan kendaraan di jalan gitu ya kan. Maaf gitu. Robek dagunya maaf. Wah, hidungnya retak. Wah, maaf. Woi, palanya bocor, maaf. Bocor halus, maaf. Ya. Oke, sip. Kok pelipisnya berdarah? Ya, maaf. Dan jawaban favorit gue nggak pernah, karena gue sekolah di sekolah yang bagus. Very good. Very good, karena lu hoki men bisa dapetin sekolah bagus yang tanpa bullying sama sekali. Gue juga hoki no. Apa? Ada? Enggak sih, gue nggak dapet bullying sama sekali. Tapi ada bullying yang tetap ada kan? Nggak ada. Oh nggak ada, ya udah bagus berarti. Sebenarnya ada harapan untuk sekolah-sekolah tuh nggak selebay ini gitu. Gue pengen notice SMA gue nanti malah dicari gue. Jangan. Tapi SMA lu pure nggak ada bully waktu angkatan lo? Angkatan gue nggak ada. Jadi ya udah. Aman. Pokoknya kayak gitu tuh dipertahankan gitu dan dibawa asik aja gitu. Nggak ada manfaatnya main bully, sumpah nggak ada manfaatnya. Bully itu tuh, ini nanti mungkin gue bikin video sendiri ya. Ini quotes gue, karena demen banget ngelempar quotes ya. Biar dia apain sih anjing? Nggak, bukan quotes lah, lebay. Maksudnya ini yang ada di otak gue ya, yang menurut gue banyak orang suka lupa gitu. Di Indonesia, menurut gue itu banyak banget orang lebih peduli sama cyberbullying daripada bullying di sekolah. Seru. Dan itu gara-gara selebgram, youtuber, influencer segala macam bilang aku dibully, aku ada hate comment, haters, aku dikatain ini segala macam. True, itu juga nyakitin hati. Tapi buat gue itu penyelesaiannya sangat mudah. Yeah. Blok, mute, ganti akun, matiin komen. Banyak banget hal yang bisa lo lakuin untuk mencegah cyberbullying terhadap diri lo, wahai para influencer, selebgram, youtuber, siapapun lo yang punya traffic sekarang. That's true. Dan banyak banget orang yang ngomongin masalah cyberbullying dan Oke, nggak apa-apa, gue suka. Tapi menurut gue yang harusnya kita lebih concern adalah bullying di sekolah. Karena kenapa, Pak? Bullying di sekolah, lu nggak bisa mute orang, lu nggak bisa blok orang. Lu bakalan 3 tahun atau 6 tahun kalau di SD 6 tahun sama orang itu terus. Iya. Sama ketemu dia terus gitu. Iya. Nggak ada, lu nggak bisa ngeblok dia, men. Lu nggak ada namanya lu nge-mute dia. Nggak ada namanya lu bisa ganti akun. Lu bisa kabur dengan ganti akun atau deactivate account dulu atau nge-lock akun lu jadi private sehingga nggak ada yang ganggu gitu. Nggak mungkin kan lu pasang muka private gitu terus nggak ada yang ganggu lu di sekolah. Ditampol tetap lu gitu, ditendang tetap lu. Iya, nggak mungkin lu berubah jadi bayangan tanda tanya kan? Iya. Ya kalau orang hilang di Instagram ya. Iya. Instagram ntar tulisannya kalau lu pernah DM sama dia. Ya itu sih, gua agak kecewa di situ sih. Maksud gua orang bebas tetap memilih untuk peduli sama hal yang apa, tapi gua pengen sampaikan
pesan ini ke kalian. Menurut gue kita harusnya lebih peduli terhadap bullying di sekolah daripada cyberbullying yang sebetulnya adalah hanya bagian kecil dari bullying yang sebenarnya gitu. Iya. Cyberbullying itu yang di sekolah pasti awal dari bullying beneran juga gitu, yang Iya, dimana dia ada grup WhatsApp yang gak ada dia, di grup WhatsApp dikata-katain segala macam, itu Iya. bullying ya, itu cyberbullying iya. Tapi awalnya adalah bullying di sekolah itu yang 6 tahun atau 3 tahun lo nggak bisa milih keluar. Satu-satunya lo terhindar dari bullying adalah ada intervensi guru yang bukan oknum yang tiba-tiba menjadi pahlawan untuk ngejagain, untuk ngebelain lo, yang gua hampir nggak pernah temuin itu di Indonesia ya. Kayak guru-guru yang rela ngorbanin waktu lebih untuk peduli sama murid-muridnya. Mungkin ada, cuman nggak ada di gua, nggak ada di kehidupan gua. Atau pilihan yang paling realistis untuk lo lakukan adalah keluar dari sekolah, pindah sekolah. Itu kan nggak ada block, nggak ada mute, nggak ada deactivate account. Ya itu, lu ngeblok orang ya lu yang ngeblok diri lu. Cabut dari sekolahan itu. Jadi tapi bukan berarti gua anti sama cyberbullying ya. Cyberbullying juga ada, tapi ya awal masalah dari bullying di sekolah itu, dan itu yang mesti diselesaikan. Iya, lu ngomongin cyberbullying tapi lu sendiri kadang ngebully temen sekolah lu kan Nggak usah kayak gitu, kalau kita mau bahas satu video lagi panjang nih, kayak macam K-popers kan yang idolnya mati gara-gara cyberbullying gitu kan. Tapi tiap hari dia nge-cyberbullying orang yang nggak suka K-pop gitu. Iya. Jadi lucu banget loh gitu. Atau tiba-tiba peduli sama korban cyberbullying yang dulu dia adalah pelaku bullying dan belum pernah minta maaf sama yang dia bully gitu. Jadi kayak wah gila, true banget nih gitu. Ini tuh true banget nih orang Oh ini. bro, nggak boleh gitu bro. Tapi dia sendiri pernah ngebully. Jadi kayak Atau nggak dia sendiri salah satu orang yang suka membuli orang lain di real life-nya. sulit memang itu. Ngomong-ngomong pindah sekolah ya, nggak semua orang punya resource yang cukup untuk pindah sekolah, men. Pindah sekolah tuh nggak gampang. Pindah sekolah tuh nggak segampang lu pindah guild atau pindah klan lu di game gitu loh. Tinggal daftar segala macam, nggak gampang, men. Belum lagi menyesuaikan dirinya gitu. Belum lagi sekolah yang dia pindah itu beneran sekolah bener apa enggak kita nggak tahu. Betul. Murid pindahan juga salah satu hal yang membuat orang itu mudah untuk dibully loh. Iya. Murid pindahan tuh semacam bibit bully banget sebenarnya. Iya men, itu parah men. Kan nggak tahu tongkrongan, nggak hafal, belum Iya. temenan, nggak ngerti siapa gitu. Apalagi di tengah semester, wah udah sendiri. Wah, tiba-tiba dibully ini Wah, siapa? panjang. Ya udah, mungkin nanti kita bikin video khusus lagi buat masalah bullying, cyberbullying, dan kerja kelompok tadi ya, banyak ya PR gue untuk bahan bukan sekolah. Tapi kalau kalian punya saran atau kritik silahkan komen di bawah, atau kalian punya pengalaman bully yang juga ngeselin atau lucu atau yang nggak tahu, kalian bisa komen panjang lebar di bawah tentang pengalaman bully kalian. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk share ini ke berbagai macam grup WA kelas kalian, ke guru-guru kalian, ke siapapun lah yang mau dengerin ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, karena di sosial media kami demen cyberbully. Betul. Kita sangat demen, antusias. kami antusiasme cyberbully. Iya, tapi sering ngebully di real life. Ngebully siapa gitu? Nggak tahu. Emang gue masih punya teman. Anjing, sedih banget sih. Oke, dan gue tunggu komen-komen kalian dan pendapat kalian mengenai cerita ini. Dan buat semua yang masih sekolah dan ternyata masih kena bully, pesan gue, lawan. Iya. Lawan dalam artian ya bela diri lu. Iya. Jangan mau jadi samsak, gak ada gitu. Ya udah, saya nanggung, bakal dua-duanya di strap juga sama guru BK gitu kan, atau gimana kayak. Tapi mungkin gua ngerti lah, gua juga dulu nggak ngelawan sebenarnya. Ya panjang lah, kalau nanti gua kapan-kapan gua cerita lah tentang kehidupan sekolahan gua lagi kapan-kapan. Oke? Belum stay clean and sound, Bro. Ayo. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.